Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna show you guys how to create Resto Finder app. Yaps, jadi di video kali ini aku akan membuat aplikasi pencarian restoran menggunakan API dari Zomato. Oke, sebelum kita masuk ke projectnya, aku akan kasih sedikit tampilan dari aplikasinya yang udah aku buat. Oke, nah di sini kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di bagian sini apa toolbarnya, ini ada special dish, di sini juga akan ada pencarian dari restorannya dan restoran terdekat sesuai lokasi kamu berada. Nah di sini bisa kita klik untuk detail dari restorannya. Nah kalau lebih tampilannya akan seperti ini, akan ada rating, nama restorannya, terus alamat, detail, semua detail tentang restoran yang kamu pilih. Di sini juga akan ada rute, nomor telepon, dan website yang akan memberikan petunjuk tentang restoran yang akan kamu pilih. Di sini juga akan ada review-review dari orang-orang yang telah mengunjungi restoran tersebut. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini website yang akan kamu pilih. Ini websitenya. Ini untuk detail dari websitenya. Oke. Ada nomor telepon dan rutenya. Oke. Sini kalian juga bisa cari restoran yang mau kamu kunjungi, misalnya The KFC. Nah, di sini akan tampil restoran KFC terdekat yang bisa kamu kunjungi. Oke, langsung aja kita ke projectnya. Seperti biasa, kalian harus membuat new project, file, new project, empty activity, next. Bisa kalian misalkan namain Resto Finder. Jangan lupa switch-nya Kotlin yang pakai yang Android 7.1. Nah, karena aku udah membuat projectnya, aku langsung close aja. Tapi untuk kalian belum punya projectnya, bisa kalian klik finish. Oke, pertama kita masukin dulu, kita import library-nya ke Buildgradle. Oke, di sini aku masukin ada card view, recycle view, Android unit, espresso card, Android Google Material, Android Networking, Circular Image, Art Layout, Glide, sama Compiler. Untuk detailnya kalian akan aku kasih link di description bawah. Jangan lupa setelah kalian masukin kalian sinkronisasi ya. Oke, setelah kalian masuk ke kalian import ke library-nya, kalian masuk ke Android Manifest. Nah, di sini kalian harus masukin permission internet, access file location, dan access course location. Kalian masukin permission-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke layout-nya. Oke, kita masuk langsung ke activity manager. Oke, di sini kurang lebih tampilan activity manager seperti ini. Nah, di sini di paling atas itu ada toolbar min. Ya kan kita buat layoutnya di toolbar min XML. Oke, di activity main lanjut di bawahnya pakai nest for view. Di sini akan tampil untuk tampilan special dish dan restoran nearby atau restoran terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Ini aku pakai recycle view untuk bagian special dish-nya dan bisa kalian geser ke bagian kanan.
untuk search restorannya. Dan untuk restoran Airbnb aku juga pakai recycle view. Oke, next untuk detail restonya. Jadi setelah dari activity main, setelah tampil restoran di restoran Airbnb, or kalau kalian search di restoran, cari restoran, maka akan tampil restoran-restoran sesuai yang kamu mau. Nah, setelah kalian klik, maka akan tampil detail dari restoran tersebut. Nah, kurang lebih layoutnya seperti ini. Nah, jadi digital itu akan tampil nama restoran, terus rating, tipe atau jenis dari restoran itu, terus alamat lokasi dari restoran itu, harga, fasilitas yang ada, jam buka, review pengunjung. Nah, di situ akan ketampil di bagian detail restonya. Sini aku juga pakai recycle view. Recycle view ini untuk menampilkan fasilitas atau highlights yang ada di lokasi di restoran tersebut. Untuk alamatnya, buka. Nah, di sini akan ada 3 button untuk rute, telepon, dan website yang akan menyambungkan kalian untuk rute, telepon, dan website dari restoran tersebut. Jadi rute itu akan menyambungkan ke Google Maps, telepon juga akan menyambungkan ke nomor telepon dari restoran itu, dan website menyambungkan ke 5 website dari restoran tersebut. Juga review terbaru, review orang-orang yang udah mengunjungi restoran tersebut, aku juga menggunakan recycle view. Oke, next kita ke list item highlights. Nah, ini list item highlights yang akan kita panggil di activity detail resto. Nah, ini yang akan kita panggil di bagian ini. Oke, terus untuk list item name-nya, ini untuk layout atau tampilan dari list itemnya, list item restorannya. Next, kita ke list item main horizontal. Nah, ini yang akan kita panggil juga di activity main. Ini untuk list item main horizontal. Yang pakai circular image untuk memberikan shape cycle atau lingkaran. Jadi untuk judul, next kita ke list item review. Di sini akan menampilkan review-review dari orang-orang yang ada mengunjungi restoran itu. Ini juga yang akan kita panggil ke activity detail resto. Text view, text record. Rating bar, ini untuk penilaian. Oke, view. Ini untuk tampilan dari list item review. Next kita ke toolbar main. Nah, ini yang udah tadi aku bilang,
Ini akan kita panggil ke activity menu untuk tampilan yang paling atasnya. Ini aku di sini aku kasih logo dari aplikasinya, terus nama aplikasinya Resto Finder. Let's eat quality food. Terus ini ada image view-nya, icon usernya. Setelah layout kita akan masuk ke bagian logic-nya, bagian Java-nya. Sini aku juga mau kasih untuk stylenya. Nah, dengan seperti ini. Oke. Sini aku juga pakai font dari font Poppins dan Glimmer. Sini bisa kalian import drawable-nya yang akan kalian panggil di layout XML-nya. Oke, next lanjut ke Java-nya. Kita masuk ke package activities. Yang pertama kita masuk ke main activity. Oke, di sini akan ada parameter, private variable. Nah, berikut isi on grid-nya. Isi on grid-nya akan seperti ini. Dia memanggil untuk layout dari activity main. Nah, di sini akan ada progress bar, search, dan beberapa metode. Ini akan ada metode recycle view, show recycle resto, dan ada metode get lokasi, get let long. Method show recycle view itu fungsinya untuk menampilkan data dari API ke recycle view. Nah, untuk get datanya seperti ini, ada method search resto, get list collection, dan juga get list resto. Nah, di sini ada private file get at long, method get at long. Kita masukin permission untuk akses file location, menampilkan lokasinya. Kita buat variable location manager, kriteria provider location. Nah, di sini akan ada metode get collection, get list collection, dan metode get daftar resto atau get list resto. Nah, ini akan ada private friend set search resto. Kita masukin progress bar di sini. Kita masukin data API itu ID resto, name resto, temp resto, dan seterusnya untuk menampilkan show recycle resto. Jika tidak ada internet, maka dia akan menampilkan those-nya itu tidak ada jaringan internet. Nah, di sini ada metode get this collection. Kita ambil data API untuk image URL, resto, title, description.
sini metode get list resto. Di sini kalian akan masukkan API yang akan kalian dapat dari APK for developer di linknya Zomato. Jadi kalian akan memakai APK dari Zomato. Caranya gimana? Kalian tinggal masuk ke linknya Zomato dan itu akan ada opsi untuk APK for developers. Kalian bisa masuk dan kalian untuk login atau masuk dengan akun Google kalian. Di situ kalian akan mendapatkan APK ya. Oke, kita butuhin variabel JSON object, data API, JSON object data, JSON object data to aggregate rating, dan JSON object data tree. Kita mengambil data dari API, ID resto, name resto, dan sebagainya. Oke. Oke. Kurang lebih itu tampilan code untuk di main activity. Jadi kita ke detail resto activity. Nah, di detail resto activity kita akan menampilkan nama restoran, rating, tipe atau jenis dari restoran itu, alamat lokasinya, harganya, fasilitas yang ada, jam buka, dan review dari pengunjung. Nah, di sini pertama kita masukin dulu untuk parameternya menggunakan private variable or variable rating resto, ID resto, image cover, title, rating, resto name, dan model name. Ini untuk isi dari on-grid-nya. Nah, kita di sini akan memanggil text view title yang kita buat di XML, set text title. Kita panggil juga text view untuk resto name, set text resto name. Nah, karena kita akan menggunakan rating restonya akan ada 5 bintang, jadi kita di sini set 6 stars. Ini graduate di sini untuk memanggil si image-nya. Di sini juga ada metode get highlight, metode get detail, dan metode get review. Oke, di ini isi dari metode show recycle view list-nya. Ini metode untuk detail resto. Jadi berikut isi dari on response-nya di sini. JSON object. Kita buat di sini variabel. Ini untuk on click-nya. Ini untuk on click ute dan menyambungkan ke, kita menggunakan intent untuk menyambungkan ke link google.com maps-nya. Terus untuk button telepon on click-nya kita menggunakan intent untuk menyambungkan ke telepon. Kita menggunakan URI parse gitu untuk menyambungkan ke telepon. Terus juga ada website, button website on click-nya kita menggunakan intent untuk menyambungkan ke website-nya. Kita juga menggunakan URI parse. Oke. Ini untuk isi dari metode get review resto.
Sama seperti yang di atas, kita juga harus memasukkan APK Zomato-nya. Oke, ini terakhir kita di component object, kita masukin konstan variabel, kita resto. Oke, ini untuk di detail activity. Lanjut kita ke package adapternya. Nah, karena kita menggunakan recycle view, maka kita perlu adapter untuk menggunakannya. Pertama, kita masuk ke kelas adapter, highlights adapter. Sini kita buat private file items-nya. Oke, ini untuk on-grid view holder. Kita masukkan layout this item highlights yang udah tadi kita buat di XML. Kita return ke view holder. Terus ini untuk on-bind view holder. Kita buat variabel data untuk items dan kita sesuaikan posisinya. Kita panggil juga tag view highlights. Terus ini ada override find get item count. Kita return ke item size. Dan sini juga ada class holder. Kita buat di dalam kelas highlights adapter, kita buat lagi inner classnya view holder. Oke, lalu kita buat initnya TV highlights. Lanjut ke main adapter. Di sini kita buat class main adapter, kita buat private file, mcontext, private file crafting, dan private file on item click callback. Ini untuk isi dari function set on item click callback. Untuk on click view holder, kita juga buat variabelnya dulu. Kita return ke view holder. Di juga ada on bind view holder. Rating ini kita buat jadi aggregate rating. Kita mengambil gambar dengan glide. New value. Kita buat variable value untuk rating to float. Ini tampilan ratingnya. Next di get item count, kita return ke item size. Dan dalam kelas main adapter kita buat lagi inner class atau kelas di dalam kelas view holder. Kita buat sini variabelnya, kita buat untuk propertiesnya di sini dan initnya. Oke, kita panggil dari XML. Terus next kita ke main adapter horizontal. Oke, di sini kita buat juga private file and context, private file items. Ini sudah on grid view holder. Terus on by view holder, kita ambil gambar dengan glide. Dan kita mengisi yang konteksnya tadi. Oke, holder dengan get that holder di text view title. Dan untuk get item count, kita return ke items.size. Terus ini ada class holder, jadi sama juga di adapter sebelumnya. Dalam kelas kita buat lagi kelas, kita buat inner class di sini. Kita buat juga propertiesnya dan ada init. Lanjut kita ke review adapter. Sini kita buat kelas review adapter. Sama seperti adapter sebelumnya, kita buat lagi private file, mcontext, terus private file rating. Nah, pasti kita buat var, bukan file karena nanti dia akan berubah. Jadi kita buat var. Ini isi dari on-grid view holder. Kita mulakan lewat inverter from parent context.
kita panggil lagi layout XML dari list item review. Untuk di review adapter, terus ini isi dari onBind view holder. Oke, di sini kita menggunakan glide lagi untuk mengambil gambarnya, image profile. Di sini karena nanti kan ada 5 bintang, kita masukin holder.ratingreview.6 stars. Oke. Nah, sama kita juga buat inner class. Di dalam class review adapter kita buat inner class dan kita masukin properties. Oke, ini untuk initnya. Next, setelah di package adapter kita lanjut ke model. Ke package model di sini ada pertama model highlights. Kita buat satu namanya variable highlights. Kita juga buat ada ID resto, name resto, time resto, rating text, address resto, dan untuk ratingnya kita menggunakan aggregate rating. Nah, ini tipe datanya string, kecuali untuk aggregate ratingnya. Terus sini juga ada model dari main horizontal. Sini ada image URL, URL resto, title, dan description. Terus ini kita juga ada model reviewnya. Model reviewnya kita masukin sini review text, review time, name user, profile image, dan rating review. Tipe datanya string, kecuali yang rating reviewnya. Oke, setelah di model, kita masuk ke package networkingnya. Nah, di sini ada API endpoint. Ini tuh URL untuk mendapatkan datanya. Di sini bisa kalian, nah di sini untuk kalian mendapatkan APK-nya bisa kalian klik link di sini, kalian search untuk developer Zomato-nya, karena kalian akan mendapatkan APK-nya. Oke, di sini kita buat variable collection, geocode, data restoran, review restoran, dan cari restoran. Nah, di sini ada utils. Di package utils ada on item click callback. Nah, itu untuk klik dari activity main mengirimkan data ke detail resto. Oke. Oke. Oh, yang tadi itu yang di adapter, di main adapter. Yang ini itu untuk menampilkan review dari restoran. Untuk main adapter horizontal itu hampir sama dengan main adapter, tapi hanya memanggil gambar dan text view tanpa ada rating. Oke. Untuk activity-nya, untuk adapter, model, networking, dan utils. Oke, untuk membuat project seperti ini aku saranin untuk kalian buat per package ya. Jadi lebih rapi dan mudah kalau kita ada sesuatu yang ingin kita perbaiki. Nah, lebih seperti ini tampilannya. Oke, untuk source code-nya akan aku bagiin di description box. Tadi jangan lupa kalian untuk di manifestnya kalian masukin use permission-nya. Nah, ini tuh intent filter, itu fungsinya untuk menampilkan tampilan pertama ketika kita membuat aplikasi. Jadi karena
aku inginkan pertama itu My Activity, maka aku letakkan intent filternya itu di bagian My Activity. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan deter resto activity sebagai tampilan pertama itu, bisa kalian pindahin filternya, tinggal kalian Ctrl Z dan kalian paste di bawah deter resto activity. Itu untuk di Android manifestnya. Ya untuk membuat kalau kalian mau membuat project, jangan langsung jalanin source code yang aku bagiin ya, karena nanti akan terjadi error pada Gradle atau versi Android Studio-nya. Oke, sini akan aku scroll ulang lagi. Nah, untuk kita rest activity, oke, seperti ini. Oke, jadi jangan lupa kalian dalam penamaan ID-nya jangan sampai lupa dalam memberikan ID atau salah, karena itu sangat mempengaruhi ketika kalian akan membuat ojeknya, karena kalian akan panggil setiap ID yang akan kalian buat di sana. Oke. Untuk detail desktop, main activity, adapter, model, networking, dan utils. Oke, I think that's all. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum aku tutup, aku akan menampilkan lagi untuk aplikasi yang udah aku jalanin. Nanti setelah kita buat projectnya, tinggal kita run, kita klik run app. Nah, di sini setelah itu akan tampil aplikasi yang udah kita buat tadi. Sini akan aku tampilkan ulang lagi untuk tampilan akhirnya. Nah, oke, di sini akan tampil logo, terus logo aplikasi, nama aplikasi kalian. Di sini juga ada ikonnya di user. Di sini akan tampil special disk, bisa kalian scroll ke bagian kanan. Ini adalah untuk tampilan special disk. Ini yang kalian buat di highlight tadi. Oke, terus di ini akan ketampil. Oh ya, ini harus menyambungkan ke jaringan internet ya, karena kita akan menggunakan MBA, jadi harus tersambung dengan koneksi atau jaringan internet. Oke, terus ini ada search restoran, bisa kalian juga tadi udah aku kasih tahu, misalkan kalian mau mencari restoran bakso misalnya, nah tinggal bakso, tinggal kalian search. Nah, di sini akan ada menampilkan restoran-restoran bakso. Bakso Bujangan, bakso JR, dan sebagainya. Nah, kalau di bawah search restoran akan menampilkan restoran nearby atau restoran terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Nah, di sini juga untuk tampilan dari restoran nearby-nya bisa kalian klik. Nah, di sini juga akan menampilkan dari nama restoran, terus image atau gambar dari restoran itu, rating, alamat lokasi, harga. Di sini juga ada highlights, lunch cash, takeaway available, debit card dan sebagainya. Di sini highlights-nya. Ini detail restoran, jam buka, untuk rutenya bisa kalian klik juga. Di sini akan menyambungkan ke Google Maps. Nah, bisa kalian lihat di sini langsung menyambungkan kita ke Google Maps. Oke. Nah, untuk teleponnya juga bisa kalian klik.
Nah, langsung bisa kalian telepon restoran tersebut. Website-nya juga akan menyambungkan ke Zomato-nya itu. Oke. Nah, di sini detailnya dari web. Terus setelah itu di bawahnya akan ada review terbaru dari para reviewernya. Akan ada nama, terus ratingnya, dan komentar mereka. Oke. Oke, kurang lebih seperti tampilannya. I think that's all. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.